Terus bacaannya ini apa? Muhammadin. Coba Muhammadin ini bentuknya apa? Bentuknya Muhammadin di sini i'rabnya apa? Hukumnya? Hukumnya jar, majrur. Ya. Kenapa dibaca jar? Karena dimudofkan. Mudhof ilaih dari hu. Iya kah mudhof ilaih. Tabi lil majrur. Tabi. Ya, tapi itu kan ada 4. Kira-kira silakan ini. Badal. Sifat. Badal bukan sifat. Masa Muhammadin yang Muhammad enggak masuk. Ini loh yang dimaksud dengan badal atau atof bayan boleh. Jadi menjelaskan siapa afdholi khalqihi, paling mulianya, paling afdolnya makhluk itu siapa. Maka di sini dijelaskan Muhammadin. Oh ya, badal ya. Yaitu seperti itu, sama dengan mengatakan ja'ah Zaidun misalnya, atau ja'ah akhuka, kemudian dijelaskan akhuka di sini ja'ah Zaidun akhuka, atau balik tidak apa-apa, ja'ah akhuka Zaidun. Di sini ja'ah afdalu khalqihi misalnya, siapa? Muhammadun. Nah, ini yang dimaksud dengan badal kulli minal kulli. Terus ini bacanya apa? Sayyidil mursalina. Ya. Kemudian bacaannya apa ini? Al-Qaili. Jadi apa? Coba. Tapi kalau Sayyidi ini apa? Coba di sini Sayyidi. Di sini kenapa dijajar? Badal juga ya. Jadi Afdhalul Khalqi Muhammadin. Siapa Muhammadin? Dijelaskan lagi Sayyidil Mursalina. Berarti Mursalina menjadi apa di sini? Sifat mudhof ilaih. Sayyidi. Jadi di sini menjadi mudhof ilaih. Hukum mudhof ilaih bagaimana? Jadi hukum mudhof ilaih hukum majrur. Jarnya dengan apa? Ya. Kenapa jar dengan ya? Karena jamak. Ya. Jamak mudzakkar salim. Kemudian ini bacaannya apa? Al-Qaili. Al-Qaili menjadi apa? Naat ya. Ya, menjadi sifat atau naat. Coba kalau qail ini fi'il madinya apa? Qala yaqulu. Coba fi'il amar dari al-qail apa? Qul. Ya, itu berarti tanggap darurat namanya. Kalau sudah saya bolak-balik. Respect. Al-qail. Coba bina apa kira-kira? Saya tanyakan biar gak hilang. Di sini berarti bina apa kalau al-qail? Ajwa. Mantap, Pak. Tinggal sampean ajarkan nanti biar ingat terus. Kemudian mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin ya. Bacaannya tadi sudah benar semua ini, siapa yang baca? Ada harkatnya soalnya. Coba di sini saya tanya di sini coba saya tanya dari kata yurid. Di sini fi'il apa? Mudhari. Hukumnya apa? Mu'rab. Iya, mu'rabnya kenapa? Coba saya tanya dulu, kalau masalah mu'rab sama mabni, kenapa di sini mu'rab dulu? Karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun jamak niswah. Iya, mantap Mas Rifki. Nah, coba di sini kalau mu'rab berarti di sini i'rabnya apa?
Rafa, nasab, jazam, silakan pilih. Jazm. Jazam. Jazm. Kenapa jazam? Ada man. Ya, jadi man itu Ada kadang man. menjazamkan, kadang tidak, seperti itulah. Jadi kalau man itu mempunyai makna syarat, man barang siapa. Nah, tapi kalau man itu hanya mempunyai makna mausul, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u, ya nggak boleh dijazamkan. Terus untuk mengenalnya bagaimana? Ya harus lama memang ngajinya. Itu cuma syarat ya. Nggak ada caranya lah kan. Waktu. Saya refleks. Makanya dikatakan dulu zamannya ya, untuk membedakan ini aja. Karena nggak ada bedanya. Coba mayyasha'u, ya. Limayyasha'u. Nah, ini itu sama-sama man, sama-sama fi'il mudhari juga. Tapi kenapa ada yang dijazamkan, ada yang tidak? Nah, disitulah kita harus mengenal apakah tujuannya itu memang mempunyai makna syarat atau tidak. Kalau ini mempunyai makna syarat, maka di sini man masuk pada yang menjazamkan. Sebagaimana dikatakan di Amil Nawasib apa? Bi asyrin wa ya'an walan wa kai kadza idan in sudirat wala mukai wala mujudin wa kadza tawau. Allah kok lain-lain, maaf, wajasmuhu bilam walama qad wajab wala min dallata alat talab kadza kain waman. Nah, waman itu ada man menjazamkan. Terus kemudian di sini jazamnya dengan apa? Jazmnya dengan man. Apa? Man. Oh, dengan Huruf ya. Sukun. dengan sukun. Ya, jazamnya dengan sukun. Nah, jadi jangan sampai ini ketipu dikira ini fi'il mudhari jar, tidak, ini jazam. Namun karena tidak bisa dibaca, Wasol. dibaca mayyuridil, sama dengan yarfa'illahu itu kan. Karena untuk menghidupkan yang mati itu harus di bawah. Jadi harus dibaca Tuh ketemu hantu gitu. Hah? Mati ketemu mati kan hantu dihidupin biar mendoain itu. Ini juri Sudah. ada 2 yang mati ya. Ya, ada 2 yang mati di sini. Maka harus dihidupkan 1. Mayyuridillahu, dan cara menghidupkan ya dengan cara idza hurika bil kasrati mayyuridillahu bihi khairan. Nah, ini berarti jadi fa'il jar majrur khairan menjadi apa kira-kira? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Jadi asalnya coba ini perhatikan. Jadi yuridi di sini asalnya adalah yuridu, asalnya kan aroda yuridu. Inilah pentingnya mengetahui ini bina apa namanya aroda berarti bina apa? Bina ajwaf kan? Ajwaf ya. Sehingga di sini karena yurid ya kan bertemu dengan 2 sukun kan, kalau dibaca yurid seperti itu. Maka harus dibaca yuridi sama dengan lam yalid. Tidak dibaca lam yalid, tidak bisa seperti itu. Jadi lam yalid. Tapi kalau walam yulad enggak, bukan walam yulad, bukan seperti itu. Tapi wawunya ada walam yulad. Kemudian walam yakun, itu wawunya dibuang. Walam yakun, asalnya seperti itu kan. Jadi inilah mengetahui apa fungsinya mengetahui bina, yaitu dan itu saya rasa cukup mengenali lah, walaupun tidak tahu kaidahnya kenapa dibuang atau apa, saya juga agak lupa juga kalau ditanya detail alasannya lah. Kalau di Arab pakai Arab lah, tapi kalau di Arab pakai bahasa Indonesia ya tahu saja. Dibuat-buat iklal pakai buat-buat. Kemudian mayuridillahu bi khairan, coba khairan di sini menjadi apa? Maf'ul. Maf'ul bi dari kan aroda itu kan fi'il muta'addi, af'ala fi'il muta'addi kan. Berkehendak. Hendak apa? Khairan terhadap kebaikan. Kemudian di sini bacanya yufaqih. Coba hukumnya apa di sini? Fi'il mudhari hukumnya? Nah itu ini kenapa sukun? Kenapa sukun di sini? Iya kenapa ya? Ayo Mas Jamin. Nah, itu kurang tahu. Saya jawab syar. Oh inilah.
Ini namanya jawab syarat. Barang siapa yang mayyuridillahu, maka barang siapa mayyuridillahu, barang siapa yang Allah kehendaki baik, yufaqih, maka di sini dijawab yufaqih, maka Allah memahamkan kepadanya. Seperti itu. Sama dengan yarfa'i itu. Yarfa'i itu jazamnya dengan apa? Jazamnya itu dengan menjadi jawab syarat ya. Wa idza kilan suzu fansuzu, kemudian yarfa'illahu alladziina amanu minkum, seperti itu. Paham di sini? Berarti jawab syarat. Kapan mengerti jawab syarat? Ya, mengerti jawab syarat ini tidak ada kodenya ya, nggak ada ciri-cirinya. Harus dicocokkan. Cocokkan kira-kira. Ini kan masa paham tidak ketika kita mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki baik, kemudian kita diam saja. Ya kenapa harus dijawab itu? Kenapa memangnya kalau Allah kehendaki baik? Apakah disitulah perlu jawab. Yufaqih, maka Allah memberi pemahaman kepadanya fiti ini di dalam agama. Terus apa? Bacaannya apa? Wa ala alihi washabbihi. Sudah ya, kita lewati mungkin ini jar majrur, mudhaf ilaih, washabbihi ini atau ma'tuf sama bacaannya. Muddata sekarang ini, muddata apa bacaannya? Alasannya muddata apa kira-kira? Kenapa dibaca nasab? Dhorof. Muddatan kan? Muddata. Dhorof. Dhorof, kemudian ini dimudhafkan, berarti dibaca muddata dzikri. Dan dimudhafkan lagi zakirina. Berarti zakirina ini bentuknya apa? Coba dari sifat isim fa'il, dari fi'il madhi zakaru ya, guru. Jadi isim fa'ilnya adalah zakirun. Jadi kemudian dijadikan jamak mudzakkar salim menjadi zikri dzakirina. Sehingga di sini harus dibaca apa? Jadi ma'tuf pada az-zakirina. Kemudian dimudhafkan lagi pada al-ghafilina. Selesai. Mudah kan? Iya. Ya, kita ya meskipun bukan tujuan kita untuk menterjemah, tapi paling tidak kita sempurnakan dengan terjemah. Nanti saya akan bantu. Silakan bacakan. Siapa? Enggak langsung selesai ini. Maksudnya terjemah dulu. Ayo, siapa yang mau bacakan? Kan tadi sudah. Berarti tidak boleh salah ini. Kalau salah, ya saya ulangi. Kalau benar ya berarti nggak usah. Selesai berarti kalau. Maksudnya nggak usah diulang. Ayo siapa? Mas Yamin. Mas Yamin kayaknya. Kayaknya langsung selesai ini. Coba Mas Yamin. Langsung selesai ini. Tapi nggak boleh satu saja salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi littafaqquhi fid-dini ala wafqi muradihi wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalina al-qaili man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-dini wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirina wa sahwil ghafilin. Sudah hampir tadi diulang lagi. Sudah. Jadi seperti itu. Saya bantu terjemah ya. Ayo kita terjemah sama-sama. Ahmadu berarti artinya apa? Memuji. Ya, sesuai dengan tadi ya, karena di sini makna mutakalim berarti saya memujinya, memuji Allah maksudnya. Terus an waffaqo. Agar dia memberi taufik. Memberi taufik man.
pada Siapa pada siapa Kepada yang siapa diinginkannya hendaki yang dia hendaki kehendaki ya. Terus dari dari hamba-hambanya di hamba-hambanya yang berusaha memahami untuk memahami ya untuk memahami di dalam memahaminya dalam agama pada dunia. sudah kita raba-raba bersama dulu, agama. baru nanti ada satu orang yang mewakili. Ya coba kita kira-kira mana, atau saya baca dulu ya, saya terjemah dulu baru nanti tirukan, silakan. Berarti Ahmadu, saya memujinya anwafako agar Allah memberikan taufik kepada orang aroda yang dikehendakinya min ibadihi dari hamba-hambanya litafakuhi agar paham fitini dalam agama ala wafqi muradihi atas kesesuaian atas ya wafqi muradihi yang sesuai dengan apa yang dikehendaki, seperti itu. Ala wafqi muradihi, ala wafqi muradihi, sesuai dengan apa yang dikehendaki. Wa usalli wa usallimu, dan saya membaca sholawat dan salam ala dari halqihi atas paling utamanya makhluknya. Siapa dia? Muhammadin, Muhammad Sayyidul Mursalin, apa Sayyid itu Pak namanya? Penghulu ya. Dari para rasul, tuan ya, Sayyid tuan. Tuan dari para rasul al-qaili yang bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang menghendaki baik yufaqihu fid din, maka Allah memberi pemahaman fid din kepadanya di dalam agama. Wa alihi washabihi, pada para sahabat, keluarga para sahabatnya, muddata dzikrin, muddata selama mengingat orang-orang yang ingat dan lupa orang-orang yang lupa, ya selama masih hidup, ini maksudnya selama masih hidup mudah-mudahan masih dilimpahkan sholawat dan salam, seperti itu. Ayo, siapa yang mencoba mau terjemahkan ya? Mas Fikri ya. lempar Ayo Mas Pujo, ya, atau siapa, Mas Yogi, semuanya ke apa atau mewakili aja. Mewakili aja. Perwakilan. Boleh. Setengah jam. Ngomong. Ya. Ahmaduhu, aku memuji kepadanya, yaitu Allah, anwafako tadi ya, lupa lagi. Anwafako agar memberi taufik, beri taufik pada siapa yang diinginkannya min dari ibadihi hamba-hambanya tafakuhi agar memahami fiddini di dalam agama ala wafqi muradihi atas kesepakatan yang diinginkannya ya, gitu. Iya, sesuai apa yang diinginkannya. Sesuaian yang diinginkannya. Wa usolli, dan aku bersolawat dan usallimu, dan memberi salam ya, ala afdoli, atas sebaik-baiknya sebaik-baik kholqihi itu ciptaannya, makhluknya Muhammadin, Nabi Muhammad SAW, Sayyidil Mursalin, tuan daripada para rasul, al-qaili yang mengatakan, man yuridillahu, barang siapa yang diinginkan Allah bihi dengannya kebaikan, khairan yufaqihu fiddin, akan dipahamkan di dalam agama. Wa ala alihi, dan atasnya dan kepada keluarganya juga sholawat dan salam, wasahbihi, dan sahabat-sahabatnya, muddata selama zikri zakiri, muddata selama ada yang mengingat zikir dari orang-orang yang berzikir, dan kelalaian wasahwil ghafilin, dan kelalaian dari orang-orang yang lalai. Baik, akhiri pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan banyak orang. Amin. Malam tanah walimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وكان قلبي خاليا قبل حبكم وكان